Halo guys, balik lagi di channel Triple Eight Studio. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film laga aksi Hong Kong yang ditangi oleh beberapa aktor ternama. Di antaranya Andy Lau, Nicolas Tse, Jackie Chan, Fan Bingbing, dan juga beberapa aktor ternama lainnya. Adalah sebuah film yang mengisahkan perjalanan hidup seorang jenderal perang bernama Hao Ji yang terkenal kejam dan sangat berambisi untuk menguasai daerah jajahannya. Namun pada suatu ketika, ia dihianati oleh tangan kanannya sendiri yang sangat ia percayai, yang membuatnya kehilangan kekuasaan dan juga keluarganya. Namun kehidupannya berubah total setelah ia bertaubat dan menjadi murid Shaolin. Bagaimanakah kelanjutan kisah seru lainnya? Langsung aja yuk sama-sama kita tonton video ini sampai selesai. Pada abad ke-20, beberapa saat setelah runtuhnya dinasti Qing, Cina seketika menjadi negeri yang sangat tidak aman. Setiap sudut kota dipenuhi konflik dan perang, karena beberapa pihak yang memiliki kekuatan saling berlomba untuk memperluas wilayah kekuasaannya, yang membuat para penduduk menjadi korban atas kekuasaan tersebut. Di suatu tempat, para biksu Shaolin sedang mencoba menolong para korban yang terluka akibat sebuah perang. Tiba-tiba terlihat sekelompok pasukan yang tengah melarikan diri dari kejaran pasukan lain. Karena kalah jumlah, akhirnya pasukan tersebut hanya menyisakan sang pemimpin yang bernama Hao Long. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Di sebuah tempat pengungsian, terlihat para penduduk sedang mengantri untuk mendapatkan makanan. Terlihat beberapa orang biksu Shaolin juga berada di dekat kerumunan tersebut. Tak lama kemudian, para pasukan yang tadi mengejar Hao Long sampai ke tempat tersebut. Para pasukan pun mulai mengobrak-abrik tempat pengungsian penduduk untuk mencari keberadaan Hao Long. Dan mereka dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Cao. Hao Long yang ketika itu merasa terpojok berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kuil Shaolin. Melihat hal itu, para pasukan dan komandan Cao pun langsung menerobos masuk untuk menangkap Hao Long. Kemudian salah satu murid Shaolin yang bernama Jing Kong mencoba untuk menghentikan kebrutalan Cao dan menghadang agar mereka tidak masuk ke dalam kuil. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Jing Kong berusaha untuk menghadang Cao agar tidak masuk, dan pada akhirnya Cao pun terlempar dari kudanya. Kemudian pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Namun dikarenakan Jing Kong kesulitan, akhirnya Jing Nen pun turun tangan dan langsung menghadapi Cao. Hal itu membuat Cao terpojok dan akhirnya mengancam mereka menggunakan sebuah pistol. Tak lama setelah itu, seorang jenderal bernama Hao Ji datang ke sana, dan ia merupakan sosok yang sangat kejam dan dikenal tidak pernah kalah dalam berperang. Dengan sombongnya, Hao menyuruh kepala biara untuk menyerahkan Hao Long. Namun kepala biara menolak hal itu dan meminta kepada Hao untuk memberikan belas kasihan. Di tengah situasi tersebut, Hao Long akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menukar keselamatannya dengan sebuah peta harta karun yang ia kuburkan. Namun Hao Ji yang licik justru membunuh Hao Long dengan menembaknya secara tiba-tiba. Sebelum kepergiannya, kesombongan Hao semakin menjadi-jadi. Ia mencoret papan nama Shaolin dengan tujuan untuk merendahkan kuil Shaolin. Tidak merasa menyesal sedikit pun, ia langsung pergi dari kuil tersebut. Beberapa hari kemudian, di saat hari perayaan atas kemenangannya, Hao Ji, keluarganya, dan Cao melakukan sebuah konvoi di pusat kota. Di sana, Hao Ji mencoba memberikan sedikit nasihat kepada Cao. Tak lama kemudian, salah satu jenderal perang yang bernama Song datang menghampirinya, dan ternyata Hao Ji telah menganggap Song sebagai saudara. Di sana mereka membahas Hao yang telah berhasil membunuh Hao Long. Tak lama kemudian, Hao justru merasa sedikit tersinggung dengan ucapan Song yang menginginkan perjodohan untuk anak mereka, dan jika Hao menolak perjodohan itu, Song mengancamnya untuk berperang. Setelah itu, di kediaman Hao Ji terlihat Cao
Hao sedang mencoba membuat sebuah senjata otomatis. Ternyata, komandan pihak asing berusaha menego untuk pertukaran senjata baru tersebut dengan izin pembangunan sebuah rel kereta api. Mendengar hal itu dengan tegas, Hao menolaknya dan memilih untuk tidak bekerja sama. Keputusan itu ternyata membuat Chow kecewa dan ia pun berusaha untuk membujuk Hao Long. Karena hal tersebut, Hao pun menjadi marah dan ia langsung menyuruh orang asing tersebut untuk segera pergi. Sambil mencekik Chow, Hao pun memberitahu bahwa ia tidak suka jika Chow mencoba untuk memerintahnya. Kemudian Hao pun memberitahu Chow bahwa menyetujui keinginan mereka sama saja dengan membuka pintu bagi mereka untuk mengambil tanah air kita. Sementara itu, di tempat lain terlihat beberapa biksu Shaolin sedang melakukan sebuah latihan. Sambil berlatih dengan mengangkat satu kaki, mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Malam harinya, anak perempuan Hao terjatuh dan hal itu membuat Hao menjadi sedikit marah. Kemudian, anaknya pun menunjukkan sebuah gambar kepada Hao. Ketika Hao sedang bersama dengan keluarganya, Chow datang dan memberitahu bahwa ia mendapat undangan perjodohan dari Song. Mendengar hal itu, Hao pun langsung berpikiran buruk tentang Song dan menyangka kalau Song berniat menguasai kekayaan yang kini ia miliki. Kemudian, Hao pun menyusun rencana bersama Chow untuk membunuh Song di restoran ketika acara perjodohan sedang berlangsung. Kemudian, Hao pun menemui istrinya dan memberitahu rencana tersebut. Sang istri mencoba membujuk Hao untuk memikirkannya sekali lagi karena hal itu dapat berdampak kepada anaknya. Di sisi lain, murid Shaolin mendatangi kediaman Hao dengan tujuan untuk mencuri beras di sana. Walaupun tindakannya itu salah dan tidak mendapat perintah dari Shaolin, mereka membagikan beras tersebut kepada para penduduk yang kelaparan. Para penduduk pun sangat berterima kasih dengan apa yang telah mereka lakukan. Singkat cerita, pertemuan keluarga Hao dan Song pun akhirnya diadakan di sebuah restoran. Sebelum masuk ke dalam, Hao mencoba menasehati putrinya agar tidak membantah perkataannya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam dan ternyata Song telah menunggu kedatangan mereka. Kemudian acara pertunangan anak mereka pun langsung diadakan. Seorang wanita tua yang memimpin acara itu mengatakan jika mereka berdua sangatlah cocok. Kemudian Song dan Hao pun langsung bertukar perjanjian pernikahan kedua anak mereka. Tanpa basa-basi, Song mengatakan niatnya kepada Hao yang akan segera pensiun dan akan menyerahkan semuanya kepada Hao yang kini telah menjadi satu keluarga. Namun di saat yang bersamaan, salah satu pasukan datang ke sana dan membawa sebuah pesan. Lalu akhirnya Song pun menyuruh istri dan anaknya untuk segera keluar. Isi pesan itu ternyata adalah sebuah peringatan yang menyuruh Song untuk berhati-hati karena Hao sedang merencanakan penyerangan. Dan hal itu membuat Song sangat marah dan memancing Hao untuk menembaknya. Kemudian sekelompok orang pun langsung menyerang tempat tersebut. Para pasukan yang berjaga pun langsung tewas seketika. Ternyata rencana pembunuhan itu sengaja dibocorkan oleh Chow atas dasar pengkhianatan agar mereka berdua saling berselisih. Bahkan kelompok suruhan Chow kini mengincar Hao dan keluarganya dan hal itu bermaksud untuk membunuh mereka semua. Akibat rencana penyerangan itu, anggota keluarga Hao menjadi terpisah. Bahkan istrinya kini berusaha melawan sendiri pembunuh itu demi menyelamatkan putrinya. Untungnya di saat terdesak, para murid Shaolin datang ke sana dan langsung membantunya. Sementara itu, Hao Ji berusaha untuk melawan para pembunuh dan ia terlihat sangat terpojok karena perbedaan jumlah. Sedangkan Chow sendiri terlihat sangat menikmati hal tersebut. Hao pun masih terus berusaha untuk menghadapi semua musuh yang ingin menghabisinya. Sedangkan putrinya masih berusaha melarikan diri dari para pembunuh yang mengejarnya. Namun ketika Hao akan menolong putrinya sambil melawan para pembunuh, putrinya justru tertabrak oleh kereta kuda dan terluka cukup parah. Melihat keadaan putrinya, Hao langsung membawanya menggunakan kereta kuda untuk menjauh dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Hao berusaha melarikan diri dari semua musuh yang mengejarnya. Namun para pembunuh yang terus mengincar nyawa mereka membuat Hao semakin terdesak.
Sempat terjadi perkelahian antara Cao dan musuhnya di atas kereta kuda tersebut. Setelah Hao berhasil melukai musuhnya, ia memutuskan untuk terjun ke jurang demi menyelamatkan nyawa putrinya. Karena hal itu, Hao pun terjatuh bersama dengan putrinya. Kini para pembunuh mengira kalau mereka telah tewas terjatuh di jurang tersebut. Sementara Hao menunggu keadaan mulai tenang sambil memeluk putrinya yang kini semakin kritis. Istri Hao yang tak sadarkan diri dibawa ke kuil Shaolin untuk mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya, Hao datang ke kuil Shaolin dengan membawa putrinya yang kini terluka parah untuk meminta pertolongan. Para biksu Shaolin pun bergegas untuk menyelamatkannya. Namun setelah para murid berusaha menolongnya, ternyata lukanya tersebut cukup parah dan ia tidak dapat diselamatkan. Hao pun terus memohon kepada para biksu untuk menyelamatkan putrinya. Namun pada akhirnya putrinya pun tewas di depan Hao dan juga istrinya. Istrinya pun menjadi sangat bersedih karena hal itu. Hao pun terus memohon agar mereka menyelamatkan anaknya. Saat itu Hao tidak sanggup menerima kenyataan dan marah dengan mengancam semuanya. Namun istrinya justru menyalahkannya karena akibat perbuatan buruknya, putrinya menjadi tewas. Hao Ji yang tak kunjung tenang justru semakin brutal dan ia pun mencoba untuk menyerang kepala biara. Hal itu mengharuskan para murid untuk melawannya, yang akhirnya membuat dirinya jatuh pingsan. Hao Ji pun dibawa ke sebuah ruangan untuk menjalani pengobatan. Hao Ji yang baru saja terbangun dari pingsannya langsung pergi meninggalkan kuil dengan tujuan untuk balas dendam. Namun di tengah perjalanannya, dirinya terperosok ke dalam lubang jebakan. Seorang pria bernama Wu Dao mendengar teriakan Hao Ji dan ia langsung menghampirinya. Setelah Wu Dao melihat ke sana, ia justru menyuruh Hao Ji untuk tetap di lubang dan ia meninggalkannya. Malam harinya, Wu Dao datang ke sana dan memberikan sebuah makanan kepada Hao Ji. Keesokan paginya, Hao Ji terlihat di sebuah dapur dan Wu Dao memberikan sebuah mie untuk dimakan. Sambil memakan mie-nya, Hao Ji terlihat menangis dan ia sangat menyesali dengan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Sementara itu, Cao dengan cepat mengambil alih kekuasaan Hao dan dengan kekuasaan tersebut, ia mulai bertindak keji dengan membunuh pasukan yang setia kepada Hao. Sementara itu, Hao Ji terlihat sedikit merenung sambil memegang gambar milik anaknya. Kemudian Wu Dao pun memberitahu bahwa di jalanan tersebar poster buronan dirinya. Akhirnya demi menebus dosa-dosanya, Hao Ji pun memutuskan untuk menjadi seorang biksu dan ia akan mencukur seluruh rambutnya. Di dalam kuil, Jingnen menanyakan kepada Jingkong mengapa di dapur terdapat banyak beras. Jingnen yang telah mengetahui bahwa adik seperguruannya melakukan sesuatu yang salah, langsung menyuruh mereka untuk berkumpul untuk diberi hukuman. Tak lama kemudian, Hao Ji mendatangi kuil Shaolin untuk meminta kepada kepala biara agar dirinya dibiarkan tinggal di dalam kuil. Saat itu Jingnen, Jingkong, dan Jinghai sempat menolaknya karena mereka belum mempercayai niat baik Hao. Namun kepala biara yang bijak menjelaskan kepada semua murid agar mau menerimanya. Dan akhirnya setelah persetujuan kepala biara, Hao Ji pun diizinkan untuk tinggal di sana. Di hari pertamanya tinggal di dalam kuil, Hao membantu Wu Dao untuk menyiapkan makanan bagi para penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat perang. Kemudian, para murid Shaolin pun terlihat sedang berlatih dan Hao melihat dari kejauhan cara murid Shaolin dalam berlatih kungfu. Keesokan harinya di dapur, saat Wu Dao sedang menyiapkan makanan, Hao yang melihat hal itu pun menjadi tertarik dengannya. Kemudian Hao pun menanyakan kepada Wu Dao mengenai ilmu kungfu. Wu Dao pun menjelaskan kepada Hao, jika ia ingin berlatih kungfu, maka ia harus memiliki hari yang bersih dan ia terlebih dahulu harus mempelajari Dharma Buddha. Kemudian Hao pun membaca sebuah kitab untuk menenangkan jiwanya. Kungfu Shaolin ternyata membuatnya tertarik dan ia pun kembali ke sana untuk berlatih seorang diri sampai para murid Shaolin datang. Namun tanpa diduga, ketika dirinya akan pergi, justru ia dihentikan oleh Jingnen dan diajak berlatih bersama dengan yang lain. Mereka semua pun akhirnya berlatih bersama-sama. Hari demi hari ia habiskan dengan mendalami ilmu di kuil Shaolin. Dari berlatih kungfu, membantu membagikan makanan, membantu mengobati orang lain, hingga membaca kitab suci.
secara bertahap mulai menunjukkan perubahan, mulai dari memahami prinsip-prinsip Shaolin hingga timbulnya rasa welas asih untuk membantu sesama. Bahkan coretan yang ia buat ketika pertama kali datang ke Shaolin akhirnya dihapus sendiri olehnya. Kini Haoji bukanlah dirinya yang dulu. Walaupun dirinya telah kehilangan putrinya, kini ia tersadar untuk bertaubat. Hingga pertaubatan itu melahirkan ketenangan dan membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Kepala biara yang melihat semua perubahan Hao mengatakan jika kini ia telah berubah dan dengan berlatih ilmu bela diri, ia melakukan balas dendam yang ada di hatinya. Di tempat lain, Cao terlihat sedang berkumpul dengan para petinggi militer dan di sana ia diminta untuk tidak bertindak semaunya. Mereka mengatakan jika mereka tidak setuju dengan rencana yang akan Cao lakukan. Dan di sana beberapa petinggi memutuskan untuk pergi. Mereka langsung diserang oleh anak buah Cao. Cao yang semakin tak terkendali memaksa para petinggi militer untuk tunduk kepadanya, tentunya dengan ancaman atas keselamatan keluarga mereka. Hingga pada suatu hari, Haoji mendengar kabar bahwa Cao membawa banyak penduduk untuk membangun rel kereta api. Dan ketika ia memeriksa berita tersebut, ia justru melihat pasukan yang sedang memaksa para rakyat untuk menguburkan para penduduk yang tewas. Melihat hal itu, seketika Haoji pun langsung mengusir para pasukan yang ada di sana. Dan disinilah akhirnya ia mengetahui kalau Cao telah berbohong tentang pembangunan rel kereta api yang ternyata niatnya akan mengambil harta karun untuk ditukar dengan senjata dan meriam kepada para tentara asing. Setelah mengetahui hal itu, Haoji kemudian membawa seluruh mayat ke tempat pengungsian untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Kesedihan dan tangis pilu pun terjadi di sana di saat para penduduk melihat hal itu. Kemudian Hao pun pergi dari sana dengan rasa sedih yang begitu mendalam. Keesokan harinya di kuil Shaolin, Hao pun disucikan oleh kepala biara. Dan di sana ia teringat akan semua perbuatan yang dulu pernah ia lakukan. Dan karena hal itu, Hao pun merasa sangat bersalah akan perbuatannya dahulu dan perbuatan Cao sekarang. Fakta masih hidupnya Hao membuat Cao dan pasukannya datang ke kuil Shaolin. Para biksu yang melihat kedatangan Cao mencoba untuk mendatanginya. Namun Jingnen langsung menghentikan adik perguruannya tersebut. Kemudian Hao meminta kepada saudara seperguruannya untuk pergi membebaskan para penduduk yang kini ditawan. Sementara dirinya akan menyerahkan diri agar dapat mengulur waktu. Sementara itu, tangan kanan Cao langsung menerobos masuk dan menyerang para biksu yang ada di sana. Tak lama kemudian, Hao pun mendatangi Cao dan ia langsung menampar Cao atas kekejaman yang telah ia perbuat dan ia pun mencoba berbicara untuk menyadarkannya. Namun bukannya sadar, Cao malah semakin sombong dan langsung menyerang Hao. Jingnen berusaha menahan adik seperguruannya yang ingin keluar untuk menghajar Cao. Kemudian Hao mengatakan bahwa ia akan ikut dengan Cao. Namun ia tidak boleh menyakiti para biksu. Meskipun begitu, kesombongan Cao semakin menjadi-jadi dan ia malah menyuruh anak buahnya untuk mengikat kepala biara. Singkat cerita, Jingnen, Jingkong, dan Jinghai berusaha menyelamatkan para tawanan dengan menyusup ke kediaman Cao. Sementara itu, Cao dan Hao terlihat sedang berada di sebuah tempat dan di sana Cao menyombongkan semua yang telah ia miliki sekarang. Mendengar hal itu, Haoji pun berusaha untuk menyadarkan Cao dan menyuruhnya untuk segera menghentikan semua perbuatan buruknya. Namun dirinya yang telah dibutakan dengan kekuasaan malah berlaku kasar kepada Haoji. Dan juga ternyata ia telah menangkap istri Haoji untuk membuatnya menderita. Di saat yang sama, para murid Shaolin memulai aksinya dan mereka menyusup untuk membebaskan para tahanan. Sedangkan Cao berusaha untuk mengintimidasi Hao dengan menyiksa istrinya. Hao pun langsung menghampiri istrinya dan di sana ia terlihat begitu bersedih karena melihat istrinya yang sangat menderita. Sementara itu, di luar, para biksu Shaolin berusaha mengelabui para tentara. Dan di saat para tentara telah pergi, mereka pun langsung menyerang para penjaga yang ada di sana. Pertempuran antara mereka pun terjadi di sana. Di saat Cao menyiksa Hao, para biksu masih terus berusaha untuk mengalahkan semua tentara yang menjaga para tahanan.
Jingnan berhadapan dengan salah satu pengawal Chow. Sementara itu, Chow masih terus menyiksa istri Hao tepat di depan matanya dengan tujuan untuk membuat Hao menjadi menderita. Ia menenggelamkan istri Hao di sebuah gentong dan hal itu membuat Hao menjadi sangat marah dan langsung berusaha untuk menyerang para penjaga. Namun di saat Chow mengetahui bahwa penyerahan diri Hao adalah sebuah jebakan, ia langsung memerintahkan pasukan untuk membunuh Hao dan juga istrinya. Untungnya dengan cepat para biksu datang menolongnya. Sementara itu di luar, Jingnan masih terus bertarung dan ia pun berhasil membuat semua musuhnya menjadi tak berdaya. Namun tiba-tiba tangan kanan Chow datang ke sana dan ia langsung membuat Jingnan menjadi terluka. Setelah berhasil melepaskan para tawanan, semua murid Shaolin berusaha untuk pergi dari tempat tersebut. Namun karena situasi yang sulit, Jingnan pun terpaksa mengorbankan dirinya untuk melawan musuh sendirian. Tentunya hal itu agar murid lain dapat melarikan diri. Ia menahan pintu keluar agar pasukan Chow tidak dapat mengejar mereka. Jingnan yang terluka sangat parah masih terus mencoba menahan pintu tersebut. Melihat hal itu, Chow yang kesal pun langsung menyerang Jingnan menggunakan sebuah pisau. Dan pada akhirnya, Jingnan pun tewas dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Sementara itu, di depan kuil Shaolin, kepala biara masih terikat di sana. Tak lama kemudian, Wu Dao dan para biksu cilik pun keluar. Dan mereka memberanikan diri mendatangi para pasukan sambil membawa makanan dan memberikan makanan tersebut kepada mereka. Awalnya pasukan pun menerima niat baik para biksu tersebut. Namun tiba-tiba terdengar tembakan karena para pasukan lain tidak terima akan hal itu. Dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Para biksu cilik berusaha melumpuhkan para tentara yang ada di sana. Sementara itu Dao berhadapan dengan beberapa prajurit yang ingin menghabisinya. Walaupun sebenarnya Wu Dao tidak ingin melakukan pertarungan itu, namun ia sanggup mengalahkan satu persatu prajurit yang datang menyerangnya. Karena pertarungan tersebut, yang tempat kepala biara pun roboh dan Wu Dao pun langsung melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Setelah itu, Wu Dao pun kembali melanjutkan pertarungan dan kali ini ia menghadapi para prajurit dengan menggunakan kekuatan sama seperti di saat ia sedang memasak. Pada akhirnya, ia pun berhasil mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan kepala biara. Para tawanan yang berhasil dibebaskan kini kembali ke Shaolin untuk dipertemukan dengan keluarganya. Tangis haru dan bahagia terjadi di sana saat para tawanan dipertemukan dengan keluarga mereka. Kemudian para biksu pun melakukan upacara untuk mengenang kematian Jingnan. Setelah itu, kepala biara dan Hao keluar untuk berbicara dengan para penduduk. Di sana, Hao mengatakan agar mereka semua tetap selamat, mereka harus meninggalkan kuil dan mencari tempat yang aman. Karena cepat atau lambat, pasukan Chow akan segera datang untuk kembali menggempur mereka. Selagi para pengungsi bersiap untuk pergi, Hao Ji meminta kepada Wu Dao untuk memimpin mereka. Karena semua murid Shaolin akan bertarung agar semua penduduk dapat selamat. Wu Dao pun menyetujui hal itu. Namun ternyata Chow dan anak buahnya datang lebih cepat sebelum para penduduk selesai meninggalkan kuil. Melihat hal itu, para biksu pun langsung memutuskan untuk bertempur dengan semua pasukan demi mengulur waktu. Beberapa biksu telah bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan Chow dan pertempuran pun terjadi di sana. Semua biksu pun langsung berusaha menghadapi semua pasukan yang datang menyerbu ke kuil Shaolin. Saling serang pun terjadi di antara mereka semua dan ia langsung berusaha mengalahkan semua prajurit yang ada di sana. Di saat tangan kanan Chow memasuki area kuil, Jing Kong langsung menghadangnya. Dan kini Jing Kong berhadapan dengan pengawal setia Chow yang hebat. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Namun Jing Kong sempat terpojok terkena serangan dari musuhnya. Sementara biksu yang lain masih terus menghadapi para tentara. Hao Ji yang kala itu berada di dalam kuil bertemu dengan Chow. Dan di sanalah ia berusaha sendiri untuk menghentikan kekejaman Chow. Sebelum bertarung, Hao mencoba untuk menyadarkan Chow. Meskipun Hao terus berusaha untuk membujuknya, namun karena Chow sudah dibutakan oleh kesombongan, ia
tidak mau mendengarkan perkataan Hao. Dan pada akhirnya, pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Mereka berdua pun bertarung dengan sama-sama menggunakan senjata. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Saling beradu serangan terjadi di antara mereka. Namun dikarenakan Chao telah mengakui kekalahannya, Hao pun memutuskan untuk melepaskannya. Namun tiba-tiba Chao malah menyerang Hao. Sementara itu, di luar kuil, komandan pihak asing merasa dirinya telah ditipu dan kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menghujani kuil dengan tembakan meriam. Tentu saja, hujanan tembakan itu langsung membunuh para biksu dan para pasukan Chao. Di tengah hujanan meriam, pertarungan Jingkong dengan pengawal setia Chao masih terus berlangsung dan di sana Jingkong terluka sangat parah. Meskipun dirinya sudah terluka, namun ia tidak menyerah begitu saja. Ia pun mengorbankan dirinya agar ia dapat menghabisi musuhnya tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tewas secara bersamaan. Di antara ketiga murid tertua, kini hanya tersisa Jinghai. Namun ketika dirinya menolong salah satu penduduk yang tertinggal, ia harus tewas karena terkena tembakan dari para prajurit. Setelah melihat muridnya tewas di depan matanya, kini kepala biara pun menjadi sangat bersedih. Sementara itu, serangan bombardir masih terus berlangsung dan hal itu membuat kuil Shaolin menjadi hancur berkeping-keping. Kemudian, kepala biara pun memutuskan untuk menghadapi para tentara seorang diri untuk menghambat pengejaran mereka. Akhirnya, karena perbedaan jumlah dan senjata, dirinya pun tewas demi melindungi pintu keluar. Kini hanya Haoji dan Chao Men yang tersisa. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan mengenai mereka dan membuat mereka berdua pun terpental cukup jauh. Haoji bersusah payah menyelamatkan Chao yang akan terjatuh akibat terkena ledakan. Namun setelah berhasil diselamatkan, Chao masih berniat untuk menyerang Haoji menggunakan sebuah potongan kayu. Hao yang dalam keadaan terluka meminta Chao untuk segera menyesali perbuatannya. Serangan meriam masih terus berlanjut. Namun demi menyelamatkan Chao, Hao rela mengorbankan dirinya ketika Chao akan tertimpa sebuah balok yang sangat besar. Karena hal itulah Chao menjadi tersadar akan semua perbuatannya. Namun di saat ia akan menolong Hao, tembakan meriam lagi-lagi menghantamnya dan membuat mereka berdua terpental. Hingga akhirnya Haoji pun tewas dan terjatuh tepat di tangan patung Sang Buddha. Dan setelah pertarungan usai, Chao lah satu-satunya orang yang masih bertahan hidup dan berjalan sendiri keluar sambil melihat keadaan semua orang yang telah tewas. Di sisi lain, para pengungsi yang dipimpin oleh Wadao melihat kehancuran kuil Shaolin dari kejauhan dan mereka semua terlihat sangat bersedih. Namun Wadao berkata bahwa semangat dari Shaolin akan terus hidup di dalam hati kita meskipun kuil Shaolin telah dihancurkan. Istri Hao kembali mengingat perkataan Hao sebelum dirinya pergi. Di sana Hao memberikan abu dari putri mereka kepada dirinya dan di sana Hao mengatakan jika ia tak akan ikut pergi karena semua ini adalah ulahnya dan ia akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Kemudian mereka berdua pun berpisah di sana. Di akhir film terlihat para penduduk masih terus melanjutkan perjalanan mereka dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!